nggak sih, ternyata talent mapping itu juga bisa loh untuk membantu kamu mengambil keputusan, apalagi untuk memutuskan shifting career atau beralih karir. Talent mapping bisa bantu kamu untuk memahami bakat dan kekuatan kamu. Jadi kamu bisa lebih optimal untuk menjalani profesi atau pekerjaan lain yang dituju. Kita simak yuk gimana kisahnya Nia. Jadi, Nia ini bekerja di instansi pemerintah. Dia itu dianggap berprestasi dan punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh rekan-rekan sejawatnya. Kenapa? Karena dia ini aktif di berbagai kegiatan edukasi ke masyarakat, terus juga punya kemampuan komunikasi yang baik. Tapi di instansi pemerintah itu tugas utamanya dia adalah di bagian administrasi, yang mana nggak sejalan ya dengan bakat dan kekuatannya ya, yang mana di communication tuh. Nah, dia itu memang udah berpikir untuk nggak bekerja di instansi pemerintah tersebut sampai pensiun. Ada sih rencana untuk beralih peran menjadi seorang educator atau trainer di usia 40 tahunan. Nah, di tengah semangatnya untuk terus belajar ini, menjelang usia 30 tahun saat ini, dia ini bertemu dengan talent mapping dan kayak semacam klik banget gitu dengan talent mapping, sesuai dengan apa yang dia cari selama ini. Di usia 30 tahun, dia ketemu dengan talent mapping. Nah, setelah bertemu dengan talent mapping, dia ini semakin mantap untuk menekuni dunia pengembangan SDM sebagai praktisi talent mapping. Tapi tentunya agar langkahnya ini benar-benar menjadikan hidupnya lebih produktif dan lebih bermakna, Nia ini membutuhkan rencana karir, rumusan karir yang tajam, yang jelas, yang spesifik, apalagi mempertimbangkan dia ingin segera lepas dari instansi pemerintah tersebut. Nah, makanya Nia butuh saran nih, apakah dengan bakat dan kekuatan yang dia miliki, dia ini bisa jadi praktisi talent mapping yang excellent. Lalu dia ini lebih oke kalau fokus ke talent mapping terkait personal development atau organizational development nih. Nah, kita lihat yuk hasil talent mappingnya. Jadi kita mulai dengan urutan 34 bakatnya Nia. Yang pertama ini adalah input. Input ini adalah seseorang yang secara alami senang mengumpulkan informasi maupun barang ya. Orang dengan bakat input ini selalu tertarik dan ingin tahu terhadap segala sesuatu di sekitar, lalu disimpan karena memang merasa yakin suatu saat ini akan bermanfaat. Lalu di bakat terkuat kedua ada bakat learner, yaitu pribadi yang suka belajar, tertarik mempelajari hal baru, senang mempelajari dari awal sampai akhir, sampai betul-betul menguasai. Lalu ada bakat maximizer, yaitu bakat yang perfeksionis, khususnya tentang hasil, gak pengen sekedar bagus aja tapi harus sampai hebat. Terus juga ada bakat connectedness, yaitu pribadi yang meyakini segala sesuatu dalam hidup itu saling berkaitan, ada sesuatu yang lebih besar dari diri. Ini terkait dengan spiritualitas ya. Sehingga orang dengan bakat connectedness ini tampil dengan sikap bijak, tidak mudah mengeluh, menerima kehidupan apa adanya, lalu juga dewasa. Terus juga ada bakat communication, yaitu pribadi yang senang bicara, ngobrol, pandai berinteraksi dengan orang lain, dan orang dengan bakat communication ini bisa memilih kata, gaya bahasa, cara yang tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Terus juga ada bakat ideation, pribadi yang sangat kreatif, mudah muncul dalam pikiran ya ide-ide baru, sudut pandang baru. Terus juga ada bakat developer, pribadi yang tertarik dengan potensi diri, senang membantu orang lain belajar dan berkembang dan bisa mendampingi
orang tersebut untuk meningkatkan kemampuan. Nah, itu adalah 7 bakat teratas dari Nia. Ini adalah bakat yang perlu dioptimalkan ya. Sementara ada juga nih bakat yang lemah, yaitu bakat yang ada di bawah ya. Kita mulai dari urutan 34. Ini ada bakat WOO. Ketika tidak punya bakat WOO, ini jadinya adalah Nia ini tidak nyaman berinteraksi dengan orang asing. Kalau misalnya bertemu dengan orang baru, biasanya bukan orang yang pertama menyapa. Lalu juga ada bakat deliberatif. Ketika deliberatif lemah ini biasanya cenderung lupa melewatkan sesuatu, bisa jadi ceroboh. Terus bakat competition lemah artinya tidak suka kompetisi, tidak suka perbandingan dengan orang lain. Lalu juga ada bakat empati. Bakat empati lemah ini ketika bakat empati lemah bisa jadi terasa datar ketika berinteraksi dengan orang lain. Terkesannya sih orang ini jadi tegaan, jadi cuek seperti itu. Lalu ketika bakat futuristik lemah biasanya hanya mampu melihat dalam rentang waktu pendek, biasanya rentang waktu harian atau bulanan ya. Lalu juga ada bakat adaptability yang lemah, artinya mungkin nggak cocok dengan situasi yang sering berubah, biasanya lebih nyaman bekerja dalam sistem yang terpola dan suka bagian kerja yang terstruktur. Nah, dari dinamika 34 bakat ini kita bisa lanjut ke peta bakat. Kita bisa melihat dari peta bakat ini, Nia ini kuat di kelompok bakat thinking dan kelompok bakat relating ya, yang mana ini menunjukkan bahwa Nia ini berprofil produktif people expert. Apa itu artinya? Jadi people expert ini adalah pribadi yang cerdas, senang mempelajari dan senang mempelajari orang lain, senang berhubungan dengan orang lain, lalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang dipunya. Seperti itu. Itu adalah profil produktifnya Nia. Lalu kita lanjut ke strength cluster map. Di sini kita bisa lihat ya bahwa Nia ini banyak PSP, potensi bersumber dari bakat, ini banyak di bagian networking. Networking ini aktivitas berinteraksi dengan orang lain ya dalam rangka bekerja sama, itu ada di motivating, supporting, advising, consulting, teaching, training. Lalu juga banyak merahnya juga di generating idea. Ini aktivitas individu menggunakan pemikiran intuitif, pemikiran kreatif. Di sini juga ada potensi bersumber bakatnya ya, dari aktivitas designing, animating, ideating, synthesizing, advertising. Lalu juga ada juga nih yang di bagian elementary. Elementary ini aktivitas individu yang tidak perlu banyak berpikir ya di dalam ruangan. Aktivitas yang rutin seperti itu ya. Ini juga ada warna merah, potensi kekuatan bersumber dari bakat di writing, interpreting, dan translating. Sementara PSS-nya ya, yang di bagian lingkar luar itu adalah potensi bersumber dari minat atau pengalaman. Ini kebanyakan sejalan ya dengan yang warna, yang maksud saya yang di PSP, sejalan dengan PSP. Jadi aktivitas yang dilakukan itu ada bakat di situ, ada minat dan ada pengalamannya. Contohnya di bagian communicating itu punya potensi bersumber dari bakat dan juga Nia ini senang dan minat di situ. Begitupun juga dengan aktivitas translating seperti itu. Nah, untuk Nia ini memang mengambil pilihan yang sangat berani dan sangat tepat ya untuk beralih profesi dari instansi pemerintah menjadi seorang talent mapping practitioner. Nah, pertanyaan selanjutnya, mau fokus di mana nih? Mau fokus di personal development
atau organizational development. Nah, kalau menurut saya sendiri sebagai praktisi talent mapping, sebenarnya Nia ini bisa unggul di keduanya. Tapi akan sangat unggul di bagian organizational development. Kenapa? Kita lihat di sini di bakatnya Nia ini ada bakat developer, mengembangkan sesuatu ya. Lalu juga ada bakat input Nia ini punya berbagai sumber daya. Lalu juga ada bakat communication, bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Lalu juga ada bakat maximizer yang mana menarget standar yang tinggi gitu ya. Nah, kenapa di organizational development? Karena ada bakat includer di situ. Bisa melibatkan orang lain yang mana sangat penting untuk dipunyai di organizational development. Terus juga itu dari bakatnya ya. Sementara di potensi kekuatannya ini bisa semakin jelas ya kalau potensi kekuatan yang dipunyai oleh Nia ini sangat mendukung untuk bisa jadi talent mapping practitioner yang berfokus pada organizational development. Misalnya di bagian communicating, potensi kekuatan communicating, Nia ini punya bakat dan minat di situ, yang mana communicating ini ya bisa menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan, tulisan atau gerakan tubuh sehingga orang lain bisa mengerti apa yang disampaikan. Terus juga ada potensi kekuatan translating, yang mana juga ada bakatnya di situ, ada minatnya di situ. Ini bisa menerjemahkan sesuatu agar dapat dimengerti orang lain. Terus juga ada di bagian networking ini ada potensi kekuatan bersumber bakat, yang mana di aktivitas advising, memberikan advice ya, terus teaching, mengajari orang lain terkait sesuatu, lalu training, melatih orang lain. Lalu yang membuat Nia ini sangat kuat di organizational development itu karena ya sesuai ceritanya Nia ini pernah belasan tahun bekerja di instansi pemerintah, jadi tahu dinamika bekerja secara kelompok itu bagaimana, keadaan di instansi itu seperti apa, mungkin dengan birokrasinya, dengan interaksi antara karyawan dengan atasan, karyawan dengan sesama karyawan, seperti itu. Lalu juga didukung dengan profil produktif yang dipunyai Nia, yaitu sebagai people expert, yang mana ahli dalam memberikan manfaat pada orang lain dengan ilmu yang dipunya. Jadi kenapa itulah Nia ini akan sangat unggul di organizational development. Sebenarnya bisa sih di personal development juga, karena di sini ada di bagian mentoring, advising, itu ada bakatnya di situ, ada bakat yang potensi kekuatan bersumber dari bakat yang cukup kuat di situ. Tetapi karena konsultasi personal itu kan lebih banyak main di empati juga ya, karena lebih intens percakapannya jika berdua. Nah, meskipun bakat empati ini tentunya bisa disiasati dengan bakat lain ya, di situ Nia juga ada bakat relator, ada bakat positivity yang mana bisa menjalin kedekatan dengan klien, individu. Nah, kalau misalnya personal development pun akan sangat baik nih kalau Nia ini berfokus pada konteks pekerjaan, misalnya ya TM yang tersegmentasi khusus untuk orang kantoran. Kenapa? Karena ya Nia ada pengalaman di situ. Tidak semua orang punya pengalaman seperti Nia yang tertarik untuk mendalami TM, menjadi praktisi TM, sehingga sudah ada segmentasi khusus nih untuk orang-orang kantoran, karena Nia ini bisa sangat relate dengan situasinya seperti itu. Terus oh iya, ini ada juga nih, ada potensi-potensi kekuatan lain yang tentunya bisa dikembangkan ya. Ini terutama saya lihat di bagian elementary, ada di writing, ada di reporting, lalu juga
ada di advertising, ada di ideating, yang mana itu Nia ini ada bakat di situ. Potensi yang bersumber dari bakat di situ. Nah, ini sangat bisa untuk mengembangkan online personal branding ya sebagai praktisi talent mapping. Akan sangat bagus nih kalau Nia ini punya Instagram atau website khusus terkait talent mapping, lalu juga secara berkala diupdate karena Nia ini bisa menulis, ada bakat untuk membuat ide, lalu juga ada bakat untuk mengiklankan ya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang sangat bagus, unik untuk Nia mengawali karir menjadi praktisi talent mapping seperti itu. Nah, itu adalah gambaran gimana talent mapping ini bisa membantu kamu untuk lebih mantap dalam shifting karir. Kalau kamu menghadapi situasi yang sama dan pengen mengakses talent mapping assessment juga untuk meyakinkan kamu beralih pekerjaan atau profesi, bisa banget ya untuk hubungi kontak di Instagram Productivimi. Di situ kita bisa bareng-bareng memahami hasil talent mapping assessment kamu dan gimana bakat dan potensi kekuatan kamu bisa mengantarkan kamu ke kehidupan dan pekerjaan yang lebih fulfilling untuk kamu. Semangat ya!